Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andika Dwi Pradityo akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil yang telah saya lakukan pada Project Based Internship Rakamin X Clinigo dengan judul Analysis and Design of Online Registration System at Clinigo. Berikut adalah sedikit pengalaman yang saya lakukan. Saya saat ini bekerja sebagai area manager di PT K24 Indonesia. Saya memegang beberapa outlet yang ada di Sulawesi dan juga ada di Papua. Tapi sebelum sampai situ, saya awalnya berada di manajemen development program atau program NDP dari PT K24 dari bulan Juli 2022 hingga Maret 2023. Setelah dari program MDP, saya naik menjadi area manager khususnya di daerah Jabodetabek pada bulan Maret 2023 hingga Juni 2024. Dan pada akhirnya saya saat ini berada di area Sulawesi dan dari bulan Juli 2024 hingga sekarang. Jika ingin perkenalan dengan saya lebih lanjut, bisa di LinkedIn Andika Dwi Pradityo atau dengan email pradityoandika@gmail.com. Sebelumnya, saya tertarik mengambil Clinic Go ini karena sangat relevan dengan pekerjaan saya saat ini, yaitu seorang area manager khususnya di bidang kesehatan. Dan Clinic Go juga bekerja sebagai atau sebuah startup yang berada di lingkungan kesehatan khususnya menghubungkan antara pasien dengan dokter yang ada di klinik. Sehingga oleh karena itu, saya sungguh tertarik untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh di program atau project based internship Rakamin X Clinical ini dengan role sebagai sistem analis. Pada hasil proyek kali ini, kami saya diminta untuk membuat sebuah sistem atau menganalisis sebuah kebutuhan bisnis dan hasilnya akhirnya nanti akan sebagai sebuah sequence diagram dan sebagainya dengan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, pasien harus mengisi formulir pendaftaran dan mengkategorikannya dia termasuk pasien lama ataupun pasien baru. Setelah mengisi di situ tersebut, wajib mengisikan nomor WhatsApp dan juga jika datanya semua lengkap, akan ada konfirmasi melalui email maupun WhatsApp. Dan selanjutnya juga jika ada konfirmasi, nantinya akan ada juga pendaftaran online atau registrasi ulang untuk mengetahui apakah pasien ini berasal dari pasien BPJS ataupun non-BPJS. Jikanya berasal dari pasien BPJS, nantinya akan diarahkan ke mesin APM, tapi jika pasien ini merupakan pasien non-BPJS, akan diarahkan langsung ke loket registrasi pembayaran. Setelah dari situ menentukan BPJS atau tidak, nantinya akan mendapatkan nomor antrian periksa dokter sesuai urutan ketika pendaftaran online. Dan perlu dinot bahwa pasien ini diharapkan untuk hadir selama 1 jam atau minimal 1 jam sebelum jadwal konsultasi. Nah, pada proyek kali ini apa sih yang akan saya lakukan gitu? Saya akan merancang sebuah diagram sistem yang menggambarkan proses pendaftaran pasien melalui web Kliniko. Web ini akan memungkinkan pasien untuk mendaftar secara online, memilih dokter yang diinginkan, serta menentukan waktu kunjungan yang sesuai. Nah, terus dalam ruang lingkupnya ini tugasnya seperti apa sih? Yang pertama yaitu membuat flowchart, membuat data flow diagram atau DFD, membuat use case diagram, membuat activity diagram, dan terakhir yaitu membuat sequence diagram. Ayo kita lanjut aja ke flowchart. Kalau pada sisi flowchart kali ini, yang pertama, pasien diminta untuk menjalankan sebuah program atau menjalankan pada halaman registrasi. Nah, dari halaman registrasi tersebut nantinya akan diketahui, akan memilih apakah beliau ini pasien baru ataupun pasien lama. Jikalau beliau adalah pasien baru, beliau harus mengisikan data lengkap, nomor WhatsApp, pilihan hari dan waktu kontrol serta dokter yang akan dikonsultasi. Jika pasien ini pasien lama, akan mengisi nomor RM atau nomor rekam medis, nomor WhatsApp, dan pilihan hari juga. Setelah mengisi apakah pasien ini termasuk baru atau lama,
akan muncul layar konfirmasi, datanya valid atau tidak. Jikalau datanya tidak valid, akan kembali lagi ke menu utama atau menu pertama, yaitu pemilihan kategori dari pasien ini. Jika datanya valid, akan masuk ke konfirmasi via WhatsApp maupun email. Dari WhatsApp maupun email ini akan masuk ke konfirmasi detail pembayaran yang akan dilakukan. Pada saat konfirmasi detail pembayaran, nanti akan tergenerate nomor registrasi yang akan digunakan. Nah, nomor registrasi ini digunakan untuk melakukan registrasi ulang. Registrasi ulang ini tujuannya buat apa sih? Untuk menentukan keputusan menggunakan BPJS ataupun non-BPJS. Jika pasien tersebut memilih untuk menggunakan mesin BPJS, yaitu beliau akan langsung diarahkan untuk registrasi ulang pada mesin APM, dan jikalau pasien merupakan pasien non-BPJS akan melakukan registrasi ulang di loket registrasi pendaftaran online. Setelah memilih, sistem akan mengenerate nomor antrian periksa dokter sesuai dengan nomor registrasi. Nah, selanjutnya akan muncul layar instruksi juga, Pak, yaitu pasien harap datang tepat waktu minimal 1 jam sebelum waktu pemeriksaan. Setelah ini semua sudah selesai, nanti akan masuk ke halaman selanjutnya dan dinyatakan pasien ini telah mengisi semua registrasi yang ada di Klinigo. Itu dari segi flowchart-nya. Selanjutnya nih, untuk di DFD atau Data Flow Program. Data Flow Program ini saya membagi atas 5 entitas. Pertama, entitas pertamanya itu adalah di sistem Klinigo, yang kedua adalah pasien, yang ketiga adalah dokter, yang keempat adalah petugas loket registrasi online, yang kelima adalah mesin APM. Nah, yang perlu dilihat pertama kali yaitu adalah pasien melakukan pendaftaran dan akan masuk ke sistem Klinigo. Dari sistem Klinigo ini akan menginstruksikan registrasi ulang dan pasien melakukan input data pasien baik registrasi maupun registrasi awal maupun registrasi ulang. Setelah dari proses pasien ini selesai, sistem Klinigo akan memilah lagi nih dari mana apakah pasien ini menggunakan pasien BPJS. Jikalau menggunakan pasien BPJS, masuk ke mesin APM. Jika tidak, makanya akan langsung diarahkan ke petugas loket registrasi online. Nah, setelah dari semua proses ini selesai, akan masuk ke dokter. Dokter akan menginformasikan jadwal berdasarkan data pasien yang sudah dipilih dan akan melakukan konfirmasi pada sistem Klinigo. Selanjutnya untuk aktor use case pada pendaftaran pasien Klinigo ini. Di sini saya membagi atas 4 aktor juga. Yang aktor pertama yang paling berperan yaitu pasien. Kenapa pasien ini sangat berperan? Karena kan kita ingin menganalisis sebuah sistem pendaftaran yang ada di Klinigo. Yang pertama dari pasien ini akan melakukan input data pasien yang telah diregistrasi, mengisi konfirmasi registrasi, mendapatkan nomor registrasi dan melakukan registrasi ulang, mendapatkan antrian periksa dokter, dan yang terakhir mendapatkan jadwal pemeriksaan. Setelah melakukan ini, di tahap ketiga dan keempat nanti akan sudah terdapat adalah data informasi dari registrasi pasien. Data informasi ini sebelum sampai ke mendapatkan jadwal pemeriksaan nanti akan dilempar kepada tim petugas loket registrasi maupun mesin APM untuk mengolah dari data-data tersebut. Gunanya untuk apa sih? Untuk memilah mana yang menggunakan BPJS, mana yang tidak juga. Jikalau menggunakan BPJS bisa langsung diarahkan ke mesin APM, ataupun misalnya kalau non BPJS bisa langsung mengarahkan ke petugas loket. Nah, jikalau semua ini sudah selesai, nomor data informasi registrasi ulangnya sudah lengkap, dokter bisa melihat apa sih pasien ini memilih pada jam berapa, tanggal berapa, waktunya dan apakah dokter yang dipilih itu available atau bisa hadir pada saat konsultasi. Jikalau tidak, dokter berhak melakukan penjadwalan ulang yang nantinya akan diinformasikan lagi ke para pasien. Sehingga aktor dan use case-nya ini kita bagi atas 4 peran, yang dimana yang peran yang sangat berbesar ini pada dari sisi pasien. Selanjutnya nih untuk activity
diagram. Untuk activity diagram, yang pertama ini saya bagi atas 5 kotak ya, atau 5 tahap. Yang pertama adalah pasien, yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah petugas APM, yang keempat adalah petugas loker registrasi ulang, dan yang kelima dokter. Ini alurnya seperti apa sih untuk atau aktivitas apa yang dilakukan pada pasien pada saat mendaftar? Nah, yang pertama nih, pasien diharapkan untuk membuka klinik dan proses pendaftaran. Nah, pasien memilih antara pasien baru atau pasien lama. Nah, jikalau sudah memilih, sistem akan membuat statusnya nih, apakah statusnya ini pasien tersebut ini pasien baru ataupun pasien lama. Hmm. Jikalau pasiennya udah terpilih nih, oh pasien A ternyata pasien baru dan ada pasien B dan pasiennya pasien lama, itunya nanti udah bisa dibedakan di sistem Klinigo. Dari sistem ini pembedaan ini akan masuk ke pasien input data registrasi. Nah, setelah tampilan-tampilan ini, pasien menginput data registrasi. Setelah pasien menginput data registrasi, akan kembali ke mesin untuk mengecek kesesuaian data. Jika pasiennya ternyata nih tidak sesuai antara yang data inputan dengan mungkin statusnya sebagai pasien baru ataupun lama, nantinya akan kembali lagi ke status pasien. Diharapkan pasien ini mengisi kembali apa yang sesuai kebutuhannya, apakah beliau ini pasien baru ataupun beliau ini pasien lama. Nah, selanjutnya nih, jika sudah sesuai nih, ternyata sudah sesuai, secara sistem akan mengirimkan konfirmasi registrasi via email dan WhatsApp, dan nantinya akan dikirimkan ke pasien untuk mengisi konfirmasi registrasi tersebut. Setelah pasien mengisi konfirmasi registrasi tersebut, akan tertampil nomor registrasi atau registrasi number. Nomor registrasi ini akan diberikan kembali kepada pasien apakah pasien ini bisa melakukan mengeprint dari nomor tersebut atau simpan nomor registrasi tersebut. Nah, setelah pasien memilih antara kedua hal itu, pasien akan melakukan pendaftaran ulang nih atau registrasi ulang. Registrasi ulang ini tujuannya buat apa sih? Tujuannya untuk mengetahui apakah pasien ini pengguna BPJS ataupun pengguna non BPJS. Misalnya pasien pengguna BPJS nanti akan langsung masuk ke mesin APM atau petugas APM akan masuk kepada mesin akan menerima data pasien, dari situ mesin akan mengirimkan data pasien dan selanjutnya dikirimkan ke sistem yang akan menerima informasi. Begitu juga nih jika pengguna non BPJS, pengguna non BPJS akan diarahkan kepada loket registrasi online yang dimana petugas tersebut menerima data dari pasien, petugas melakukan registrasi ulang dan petugas mengirimkan data pasien ke sistem. Nah, dari udah terpilih nih petugas melakukan pasien ini adalah pasien BPJS ataupun pasien non BPJS. Setelah mengetahui hal tersebut, sistem akan menerimanya. Setelah menerima, oh belum tentu itu selesai di situ. Masih ada tahapan lain yaitu membuat jadwal ke dokter. Nah, pembuatan jadwal ke dokter ini berguna untuk apa? Dokter menginformasikan atau dokter mendapatkan jadwal dan informasi pasien dan mengetahui apakah jadwal yang dipilih pasien itu cocok dengan jadwalnya yang ada dari dokter. Maksudnya apa? Dokter ini apakah available di tanggal, jam yang telah dipilih dari pasien. Jikalau udah sesuai, langsung masuk ke jadwal pasti dari dokter yang dikirimkan ke sistem Kliniko. Jikalau belum, dokter bisa membuat jadwal ulang terhadap pasien dan nantinya akan dikirimkan ke WA ataupun ke email pasien untuk memberitahukan, oh ternyata pada tanggal yang dipilih ini tidak bisa nih. Apakah Bapak atau Ibu berkenan untuk digeser waktunya di lain hari? Jikalau sudah dokter mengirimkan hal tersebut, akan dikirimkan juga ke pada sistem yaitu terkait jadwal pasti dari dokter. Nah, dari jadwal pasti dari dokter ini, sistem akan membuat jadwal pastinya nih, pastinya jam, tanggal, dan nomor antriannya nih berapa nih. Setelah dari sistem membuat hal tersebut, membuat jam, tanggal, dan nomor antrian, dari ketiga hal itu akan dikirimkan kepada pasien.
pasien menerima jadwal, dan pasien menerima nomor antrian. Dari situ nantinya proses untuk activity diagram ini sudah selesai sehingga untuk proses pendaftaran di Kliniko itu sudah selesai. Untuk yang terakhir nih di bagian sequence diagram. Untuk sequence ini saya membagi terhadap ada 8 tahapan gitu ya. Yang pertama ini saya ambil dari sisi pasien. Nah, pertama kali pasien akan dihadapkan dengan tampilan registrasi pasien. Pasien melakukan pendaftaran tentunya kan. Setelah pendaftaran selesai, pasien akan masuk ke tampilan penginputan data. Input data ini apa sih yang akan diinput gitu kan? Apakah tadi yang kalau rekan-rekan ingat, yang akan diinput adalah pasien ini termasuk pasien baru ataupun pasien lama. Setelah melakukan penginputan, nanti akan masuk ke tampilan konfirmasi registrasi pasien. Nah, konfirmasi ini bisa jadi berhasil dengan mengetahui status pasien ini termasuk pasien baru ataupun pasien lama ataupun terjadi return nih atau gagal nih atau registrasi gagal sehingga harus kembali lagi pada input data dalam hal ini kriteria pasien. Jikalau sudah berhasil nih, udah konfirmasi registrasi, dan selanjutnya dari sistem akan mendapatkan data, get data dari nomor registrasi tersebut di tampilan nomor registrasi. Selanjutnya untuk registrasi ulang nih, registrasi ulang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mengetahui pasien ini nih, apakah pasien BPJS ataupun non BPJS dan nantinya akan diolah pada di tampilan registrasi ulang. Setelah pasien memilih BPJS ataupun non BPJS akan masuk ke tampilan jadwal dan nomor antrian. Nah, ini udah jadwal pastinya udah didapat dan nomor antriannya udah didapat. Tapi sebelum itu kita masuk ke database Kliniko. Nah, hasil pendaftaran ini akan masuk ke database Kliniko. Database Kliniko ini akan memvalidasi hasil dari registrasi dalam hal ini jadwal dan nomor antrian. Jika notifikasi gagal, nanti akan kembali lagi ke tampilan jadwal dan nomor antrian. Dan jika notifikasinya berhasil, nantinya langsung dari database akan langsung mengirimkan pesan kepada pasien terkait jam, tanggal, dan nomor antrian. Begitu saya presentasi saya kali ini, jikalau ada yang kurang atau ada yang bisa dibenahi, mari kita diskusi bersama-sama untuk bisa melalui LinkedIn saya di Andika Dwi Pradityo ataupun di Gmail saya yaitu pradityoandika@gmail.com. Saya harap dari rekan-rekan Rekamin X Klinikul ini bisa memberikan kritik-kritik yang membangun untuk membuat saya bisa mengetahui apa itu seorang health system analyst dan apa tugasnya dan apa yang bisa saya kembangkan dari hasil presentasi saya kali ini. Oleh karena itu, saya Andika Dwi Pradityo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan.